puji dumateng ngarsaning Gusti ingkang karya jagat. Salwiring gati wiwit purwa madya wasana tinebehna ing rubeda lan sambikala. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat. Saking panguwasaning dalam gemuruh gending dan harumnya bunga setaman, temu manten menjadi puncak sakral dalam rangkaian adat pernikahan Jawa yang syarat makna. Dua insan yang telah melalui prosesi panjang penyucian diri kini dipertemukan dalam satu ikatan suci di hadapan keluarga, leluhur, dan Sang Pencipta. Lebih dari sekadar pertemuan fisik, temu manten melambangkan pertemuan dua dunia, laki-laki dan perempuan, keluarga besar kedua mempelai, bahkan dua garis takdir yang kini bersatu dalam harmoni. Prosesi pernikahan adat Jawa hanya diperbolehkan dilakukan oleh keluarga keraton. Namun ketika agama Islam masuk, akulturasi budaya pun terjadi. Termasuk dalam pernikahan adat Jawa di lingkungan Keraton Jogja dan Solo yang bercampur antara kebudayaan Hindu dan Islam. Upacara panggih manten sendiri ada sejak zaman Sunan Kalijaga. Kala itu, salah satu wali yang termasuk dalam Wali Songo ini memahami bahwa masyarakat Jawa begitu kental dengan tradisi dan berbagai upacara dalam kehidupan. Dia lalu menemukan ide kreatif untuk memperkenalkan kisah pertemuan Nabi Adam dengan Hawa melalui upacara dalam adat pernikahan. Sunan Kalijaga kemudian menggunakan berbagai simbol yang diwujudkan dalam rangkaian upacara pernikahan. Seperti pertemuan Nabi Adam dan Hawa yang dilambangkan dengan pertemuan antara mempelai perempuan dan laki-laki, serta dekorasi kembar mayang yang hanya digunakan ketika panggih manten. Tradisi pernikahan adat Jawa, termasuk upacara panggih manten, terus diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Tentunya ada berbagai penyesuaian sebab mempertimbangkan waktu, kesempatan, hingga dana, namun tak mengurangi makna dari tradisi ini sendiri. Titi laksana atau proses pelaksanaan tradisi temu manten dalam adat Jawa dilangsungkan melalui 11 tahapan prosesi yang tertib dan terstruktur. Tahapan pertama adalah upacara penyerahan sanggan, yaitu prosesi penyerahan sesaji berupa satu tangkep pisang raja, sirih lengkap, dan kembang setaman yang dibawa oleh utusan dari pihak pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Sanggan ini diserahkan sebagai bentuk permohonan agar acara pernikahan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sekaligus sebagai penghormatan terhadap keluarga calon pengantin wanita. Tahap kedua adalah upacara balangan gantal, yakni prosesi di mana kedua mempelai saling melempar gantal, yakni sirih yang dibungkus dengan janur kecil sebanyak 3 kali. Prosesi ini dilakukan setelah kedua mempelai dipertemukan untuk pertama kalinya dalam acara temu manten. Setelah itu, dilakukan upacara menginjak telur, wiji dadi, wijikan atau ranupada, yaitu pengantin pria menginjak telur ayam sebagai lambang awal kehidupan baru, lalu pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria menggunakan air dan bunga sebagai bentuk pembersihan dan penerimaan pasangan. Selanjutnya adalah upacara kanten asta atau bergandengan tangan, di mana tangan kanan kedua mempelai digandengkan oleh ibu pengantin wanita dan dibimbing berjalan bersama menuju tempat pelaminan. Ini dilanjutkan dengan upacara selimut selindur, yaitu orang tua atau sesepuh menyelimuti kedua mempelai menggunakan kain batik panjang, selindur, yang melambangkan perlindungan dan penyatuan. Setelah itu dilakukan upacara pangkon, timbangan, atau tanem jero, yaitu prosesi di mana pengantin pria duduk di pangkuan pengantin wanita dengan posisi saling bersilang, yang menunjukkan bahwa pengantin pria telah diterima secara resmi ke dalam keluarga pengantin wanita. Proses dilanjutkan dengan upacara kacar kucur atau tampakaya, yakni pengantin pria menuangkan atau mengucurkan hasil bumi, uang logam, dan berbagai perlambang kekayaan ke dalam kain milik pengantin wanita. Pengantin wanita menerima dengan menadahkan kain tersebut sebagai simbol pengelolaan rumah tangga ke depan. Setelah itu, kedua mempelai mengikuti upacara dulangan atau dahar kalimah, di mana keduanya saling menyuapi makanan,
seperti nasi kuning atau jenang, biasanya 3 suapan secara bergantian. Prosesi ini menunjukkan kebersamaan dalam hal makan dan hidup bersama ke depan. Berikutnya adalah upacara bubah kawah atau ngunjuk rujak degan, yang merupakan pemberian minuman kelapa muda oleh orang tua kepada kedua mempelai. Prosesi ini dilakukan setelah makan bersama dan menandai akhir dari rangkaian inti upacara pertemuan pengantin. Tahap ini disiapkan oleh pihak keluarga dan disuguhkan kepada mempelai sebagai bentuk penyegaran sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Tahapan ke-10 adalah upacara mapak besan, yaitu penyambutan pihak besan atau keluarga besar pengantin pria oleh keluarga pengantin wanita. Acara ini biasanya disambut dengan sapaan hangat dan jamuan makan, serta ramah tamah antar keluarga sebagai simbol bersatunya dua keluarga besar. Sebagai penutup seluruh rangkaian temu manten, dilaksanakan upacara sungkeman atau pangabekten, yaitu kedua mempelai bersimpuh dan mencium tangan kedua orang tua serta sesepuh keluarga untuk memohon restu atas pernikahan yang telah berlangsung. Prosesi sungkeman ini juga menjadi wujud nyata dari rasa hormat dan bakti seorang anak kepada orang tua. Perlengkapan pertama yang digunakan dalam tradisi temu manten adalah kembar mayang. Kembar mayang disusun dari rangkaian janur yang ditata simetris dan biasanya dipasang di sisi kiri dan kanan pelaminan atau tempat prosesi. Perlengkapan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai bagian yang wajib ada dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa. Maknanya, kembar mayang melambangkan harapan agar kedua mempelai dapat hidup seimbang, harmonis, dan saling melengkapi, sebagaimana bentuknya yang serasi dan seimbang satu sama lain. Kedua, perlengkapan yang tak kalah penting adalah pisang sanggan, yaitu satu tandan pisang raja yang dilengkapi dengan sirih, pinang, dan bunga. Perlengkapan ini biasanya dibawa oleh utusan keluarga pria ketika proses penyerahan awal kepada keluarga mempelai wanita. Pisang sanggan menjadi simbol kesungguhan dalam menjalin hubungan pernikahan antara dua keluarga. Makna dari pisang sanggan adalah lambang kesopanan, ketulusan, dan niat baik keluarga laki-laki dalam melamar serta menghormati pihak perempuan, karena pisang raja melambangkan keagungan dan kemuliaan. Ketiga, terdapat daun sirih yang digunakan dalam prosesi balangan gantal atau lempar sirih. Daun ini digunakan sebagai pembungkus gantal, sirih yang digulung kecil dengan gambir dan pinang yang dilemparkan oleh kedua mempelai. Daun sirih harus segar dan berukuran baik karena akan dipegang dan dilihat banyak orang. Maknanya, daun sirih mencerminkan keharuman sikap dan perilaku, serta menjadi simbol komunikasi yang baik antara pasangan sebagai pondasi awal rumah tangga yang harmonis. Keempat, bunga setaman juga termasuk perlengkapan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari campuran bunga melati, mawar, dan kenanga. Bunga ini digunakan dalam prosesi siraman maupun ditaburkan di sekitar area upacara. Bunga setaman disiapkan dengan tata cara yang rapi dan penuh perhatian. Maknanya, bunga setaman melambangkan kesucian, keharuman nama baik, serta doa agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai senantiasa dipenuhi keindahan dan cinta kasih. Kelima, degan atau kelapa muda juga digunakan dalam rangkaian tradisi temu manten, khususnya dalam prosesi bubak kawah atau ngunjuk rujak degan. Degan dipilih karena airnya yang segar dan daging buahnya yang lembut. Air degan biasanya diminum oleh kedua mempelai setelah prosesi simbolik. Makna degan adalah kesegaran, kejujuran, dan kemurnian hati pasangan, serta harapan agar kehidupan mereka seperti air kelapa yang menyegarkan dan bermanfaat bagi banyak orang. Terakhir, terdapat dua perlengkapan penting lainnya, yaitu kacar kucur dan nasi kuning. Kacar kucur atau tampakaya adalah perlengkapan yang terdiri dari aneka hasil bumi dan simbol kekayaan seperti beras, biji-bijian, uang logam, dan rempah-rempah yang dituangkan oleh mempelai pria ke pangkuan mempelai wanita.
Sementara nasi kuning biasanya dihidangkan dalam prosesi dahar kalimah atau dulangan. Makna dari kacar kucur adalah tanggung jawab mempelai pria dalam memberi nafkah dan berbagi rezeki, sementara nasi kuning melambangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan doa agar rumah tangga kedua mempelai dipenuhi berkah serta kejayaan dalam hidup. Tradisi temu manten berfungsi untuk menyatukan dua keluarga, memohon keselamatan dan kebahagiaan bagi mempelai, serta menghormati orang tua melalui prosesi sungkeman. Tradisi ini juga menjadi bentuk penghargaan antar pasangan dan sarana untuk mendoakan kebahagiaan rumah tangga oleh keluarga dan tamu. Selain itu, temu manten meningkatkan solidaritas antar warga serta membawa pesan positif tentang nilai kehidupan dan pelestarian budaya Jawa. Salah satu perubahan dalam tradisi temu manten tampak pada prosesi ijab kabul yang dulunya dilaksanakan dalam bahasa Jawa Krama Inggil, kini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini terjadi karena banyak penghulu berasal dari luar suku Jawa, sehingga penggunaan bahasa Indonesia memudahkan kelancaran dan pemahaman prosesi bagi semua pihak yang terlibat. Perubahan lainnya tampak pada busana pengantin, yang dulunya sepenuhnya menggunakan pakaian adat Jawa seperti paes ageng untuk pengantin wanita dan beskap lengkap untuk pengantin pria. Kini, banyak pasangan memilih memadukan busana adat dengan sentuhan modern, atau bahkan mengganti salah satu sesi dengan gaun dan jas bergaya internasional. Alasan perubahan ini karena pasangan pengantin pada masa kini ingin tampil lebih praktis, nyaman, dan sesuai dengan selera pribadi maupun tren fashion yang berkembang. Sementara itu, penggunaan gamelan tradisional yang dahulu menjadi pengiring utama dalam prosesi, kini banyak digantikan oleh musik digital, seperti lagu-lagu Jawa atau gending yang diputar melalui YouTube, kaset, atau perangkat audio lainnya. Pelestarian tradisi temu manten dapat dilakukan dengan tetap menerapkan unsur-unsur tradisinya dalam upacara pernikahan masa kini. Pendidikan dan sosialisasi budaya di sekolah maupun masyarakat juga penting untuk mengenalkan tradisi ini kepada generasi muda. Dokumentasi dalam bentuk tulisan, foto, dan video perlu dilakukan agar tradisi ini tetap terekam dan mudah diakses. Dukungan dari pemerintah, media, serta komunitas budaya juga dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan tradisi temu manten.